Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tryout P3K seri ke-6. Kami berharap program guru belajar seri P3K ini dapat membantu Bapak Ibu dalam meningkatkan wawasan dan kompetensi pengetahuan. Selamat mengikuti. Soal pertama, berikut ini bukan merupakan penjelasan tentang asesmen for learning. A. Penugasan, presentasi, proyek, termasuk kuis yang diberikan pendidik kepada peserta didik merupakan contoh-contoh bentuk asesmen for learning. B. Pada asesmen for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. C. Ujian sekolah, madrasah, penilaian akhir semester, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan asesmen for learning. D. Asesmen for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dan E. Asesmen for learning juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan performa peserta didik. Ya, dari 5 jawaban ini kita harus mencari yang bukan merupakan penjelasan tentang asesmen. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, yang ini adalah penjelasan, kemudian ini juga penjelasan, kemudian yang ini juga penjelasan, dan yang ini juga penjelasan tentang asesmen for learning. Sehingga jawaban yang bukan merupakan penjelasan tentang asesmen for learning adalah yang C. Soal kedua, di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya terpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C, pembelajaran abad 21, yang bukan merupakan keterampilan dalam 4C tersebut. A. Keterampilan bekerja efektif, B. Keterampilan berkomunikasi, C. Keterampilan bekerja sama, D. Keterampilan berpikir kritis, dan E. Keterampilan berpikir kreatif. Nah, Bapak Ibu, dalam menjawab soal kedua ini, maka Bapak Ibu perlu mengetahui ataupun mengenal istilah 4C pembelajaran abad 21. Maka dalam soal ini, kita diminta untuk menunjukkan yang bukan merupakan keterampilan dalam 4C tersebut. Silakan Bapak Ibu, ini membutuhkan sedikit teori ya. Ya, sebelum menjawab kami berikan kisi-kisinya ya Bapak Ibu. 4C itu yang pertama adalah communication. Sehingga ini adalah masuk dari bagian keterampilan 4C atau 4C. Kemudian 4C yang kedua, C yang kedua adalah collaboration atau bekerja sama. Kemudian C yang ketiga adalah critic thinking. Kemudian yang keempat, creativity. Ini adalah 4C. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang bukan merupakan keterampilan 4C adalah yang A, yakni bekerja efektif. Soal ketiga. Beberapa ahli psikologi mengemukakan karakteristik kreativitas berdasarkan hasil studi terhadap kreativitas. Menurut Munandar, ciri-ciri kreativitas antara lain sebagai berikut. Kecuali, ya Bapak Ibu, semua soal yang disajikan di dalam seri pelajaran 6 ini banyak yang bukan ya, banyak kata-kata kecuali. Jadi Bapak Ibu harus menemukan satu jawaban yang tidak tepat. A. Senang mencari pengalaman baru. B. Menyenangi tugas-tugas yang homogen yang bersifat nyata. C. Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya. D. Peka atau perasa. Dan E. Cenderung bersikap kritis terhadap orang lain. Nah, mana Bapak Ibu yang bukan merupakan ciri-ciri kreativitas? Iya, betul sekali yang B. Yang menyenangi tugas-tugas homogen, ini bukan ciri-ciri dari kreativitas. Soal keempat. Apabila hingga akhir semester, pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Nilai KD yang dimasukkan ke dalam pengolahan penilaian akhir semester yang paling benar adalah diberikan tugas agar nilainya mencapai KKM, diadakan HER atau ulangan lagi, langsung diberikan nilai sama dengan KKM,
penilaian setinggi-tingginya sama dengan KKM, dan selanjutnya yang terakhir diberikan nilai apa adanya sesuai dengan hasil. Jadi Bapak Ibu, dalam menentukan hasil dari pembelajaran anak-anak kita, maka kan setiap pembelajaran itu harus mencapai KKM ya. Tentu saja apabila dalam remedial pun tidak dapat membantu mencapai KKM, maka Bapak Ibu dalam memasukkan nilai KD ke dalam penilaian akhir semester adalah tidak boleh lebih ya, atau setinggi-tingginya sama dengan KKM. Jadi tidak boleh melebihi daripada KKM. Jawabannya adalah D. Soal kelima, berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2020 yang merupakan prosedur pembuatan penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh peserta didik adalah: pertama, melaporkan hasil penilaian, B. menyusun kisi-kisi penilaian, C. membuat pedoman penilaian, D. membuat instrumen penilaian dan menetapkan tujuan penilaian. Ya, yang mana Bapak Ibu? Yang merupakan prosedur penilaian, prosedur belajar. Iya, betul sekali. Melaporkan hasil penilaian bukan merupakan prosedur pembuatan penilaian. Soal ke-6, potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Berikut ini yang bukan. Ya, Bapak Ibu pastikan ini yang bukan lagi ya, ataupun yang tidak. Merupakan kecerdasan berkaitan dengan potensi psikologis adalah A. kreativitas, B. kecerdasan umum, C. bakat, D. kecerdasan majemuk, dan kecerdasan kinestetis. Mana Bapak Ibu yang bukan merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan psikologis? Ya, ini psikologis. Ini bukan, ini adalah pikiran. Soal ke-7, hambatan dalam komunikasi dapat terjadi pada pendidik, peserta didik, pesan, media atau suasana ketika proses pembelajaran berlangsung. Presentasi seorang guru menjadi terhambat karena tidak tersedianya infokus, padahal materi yang akan disampaikan semua berada pada file di komputer. Maka gangguan seperti ini disebut A. gangguan motivasi, B. gangguan fisik, C. gangguan semantik, D. gangguan mekanik, dan E. gangguan otentik. Ya, Bapak Ibu sudah menyiapkan bahannya, tetapi tidak dapat ditampilkan di media karena tidak tersedia infokus. Jadi kata kuncinya adalah di bagian infokus ini, padahal filenya sudah ada. Maka gangguan ini disebut, iya betul sekali, ini disebut gangguan mekanik atau kita biasa sebut dengan gangguan teknis. Soal ke-8, agar pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya Bapak Ibu, kecuali ya, ini lagi kecuali kesiapan kepala sekolah, kesiapan instrumen, kesiapan pengawas, kesiapan penilaian, dan kesiapan guru. Dan kata kuncinya adalah untuk melaksanakan penilaian kinerja guru. Mana Bapak Ibu yang bukan? Iya, betul sekali, tidak ada keterlibatan pengawas dalam hal penilaian kinerja guru secara internal. Soal ke-9, perhatikan KD pengetahuan berikut ini. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, IPK penunjang yang bisa dituliskan untuk dimensi pengetahuan konseptual proses berpikir C4 atau 4C adalah menentukan upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan, B. menyebut organ-organ pada sistem pencernaan makanan, C. menentukan organ-organ pada sistem pencernaan, D. menyebutkan gangguan pada sistem pencernaan, dan terakhir E. menjelaskan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan. Dari kata-kata menganalisis, kemudian memahami gangguan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sistem pencernaan ini dalam penulisan dimensi pengetahuan konseptualnya adalah, ya benar sekali, yakni secara umum adalah menjelaskan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan. Tidak hanya menyebutkan gangguannya saja, juga tidak menyebutkan organ-organnya saja, tetapi menjelaskan secara umum dan secara kompleks fungsi organ pada sistem pencernaan. Soal ke-10.
Manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan perihal karakteristik peserta didik? Ya Bapak Ibu, sekali lagi yang bukan merupakan karakteristik atau tidak sesuai. A. Masing-masing peserta didik atau siswa sebagai individu dan subjek belajar memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. B. Kondisi atau keadaan yang terdapat pada masing-masing siswa dapat mempengaruhi bagaimana proses belajar siswa tersebut. C. Karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. D. Karakteristik siswa yang kurang bagus tidak memberikan pengaruh negatif bagi pembelajaran bila pendidik menggunakan teori belajar yang bagus. Dan E. Pemahaman karakteristik individu peserta didik berguna untuk memotivasi dan membimbing peserta didik agar mencapai prestasi yang optimal. Nah, mana Bapak Ibu yang bukan atau yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik? Ya, kalau kita teliti dalam membaca jawaban yang panjang ini, ya kita akan menemukan bahwa jawaban yang salah adalah yang D, yakni karakteristik siswa yang kurang bagus tidak memberikan pengaruh negatif. Ini salah ya Bapak Ibu. Soal ke-11. Untuk menjamin objektivitas hasil penilaian kinerja guru, instrumen penilaian kinerja guru dilengkapi dengan suplemen penilaian kinerja guru yang melibatkan peserta didik. Yang bukan merupakan ketentuan responden dalam penilaian kinerja guru adalah A. Responden peserta didik untuk penilaian kinerja seluruh kepala sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 15. B. Responden peserta didik untuk setiap guru kelas sekurang-kurangnya berjumlah 5. C. Responden peserta didik untuk setiap guru mata pelajaran sekurang-kurangnya berjumlah 10. D. Peserta didik TK, RA, dan SD, dan MI kelas bawah tidak dijadikan responden. Dan terakhir, responden dipilih secara acak untuk masing-masing guru yang akan dinilai. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang bukan ataupun yang tidak termasuk dalam ketentuan responden dalam penilaian kinerja guru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, bahwa yang bukan merupakan ketentuan responden adalah responden peserta didik untuk penilaian kinerja seluruh kepala sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 15. Soal ke-12. David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan. Inilah yang membedakan Ausubel dengan teoriwan lainnya yang hanya berlatar belakang psikologi. Tetapi teori-teori mereka diterjemahkan dari dunia psikologi ke dalam penerapan pendidikan. Nah, di bawah ini yang tidak sesuai dengan teori belajar bermakna, Bapak Ibu, teori belajar bermakna ini dicetus oleh David Ausubel. Di mana di bawah ini ada satu yang bukan merupakan teori belajar bermakna yang dicetus oleh Ausubel. A. Suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif siswa. Bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimilikinya. C. Peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi empat dengan sifat-sifatnya. D. Mempelajari tentang konsep kebijakan pemerintah kolonial, maka para peserta didik lalu diminta membaca uraian tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial itu. Dan E. Guru mengajarkan konsep-konsep yang paling inklusif, kemudian konsep yang kurang inklusif, dan setelah itu baru mengajarkan hal-hal yang khusus. Baik Bapak Ibu, soal-soal yang kita berikan pada teori ke-6 ini sedikit rumit ya Bapak Ibu. Baik, yang bukan merupakan teori belajar bermakna adalah pernyataan ketiga, yakni yang C, bahwa ini bukan merupakan konsep daripada Ausubel. Kenapa? Di sini disebutkan bahwa seorang siswa menemukan sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat geometri. Ini adalah salah. Bagaimana konsep Ausubel sesungguhnya? Bahwa dalam konsep Ausubel menyebutkan pengetahuan yang dipelajari sepenuhnya dipahami oleh individu, sehingga jangan sampai ada materi yang tidak memiliki latar belakang. Sehingga jika siswa mempelajari sesuatu tanpa bekal pengetahuan, ini adalah salah. Soal ke-13. Tokoh dalam teori kognitif adalah Jerome Bruner. Beliau adalah seorang pengikut setia teori kognitif.
khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Yang menandai perkembangan kognitif manusia adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi soal ini mencari yang salah ya, daripada perkembangan kognitif manusia. A. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. B. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. C. Interaksi secara sistematis antara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. D. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. Dan terakhir, perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi rangsangan. Yang bukan merupakan perkembangan kognitif manusia adalah, iya benar sekali, yang D. Tentu saja di sini tidak mengaitkan dengan pengalaman ya Bapak Ibu, karena tentu saja perkembangan kognitif anak belum masuk pada tahapan pengalaman dan informasi-informasi baru. Soal ke-14, salah satu teknik penilaian keterampilan adalah penilaian portofolio. Berikut ini pernyataan yang salah tentang penilaian portofolio. Lagi-lagi yang salah ya. Penilaian portofolio berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik. Penilaian portofolio juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan kompetensi peserta didik. B. Tujuan utama dilakukan penilaian portofolio adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar. C. Terdapat beberapa tipe portofolio, yakni portofolio dokumentasi, proses, portofolio produk, portofolio proyek, dan portofolio pameran. Pernyataan keempat, penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Dan kelima, penilaian portofolio diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen yang diambil selama proses pembelajaran dan digunakan untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Baik Bapak Ibu, cukup panjang ya Bapak Ibu. Kita akan lihat mana yang bukan merupakan pernyataan yang terkait dengan penilaian portofolio. Ya Bapak Ibu, kita akan menemukan jawaban ataupun pernyataan yang C ini adalah yang salah, sehingga ini adalah jawabannya. Soal ke-15, penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik. Pendidik dapat memilih jenis penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar, indikator, atau tujuan pembelajaran yang akan dinilai itu. Yang bukan merupakan jenis penilaian pengetahuan adalah, sekali lagi soal ini mencari yang bukan atau yang salah. Tes penugasan, tes diagnostik, tes lisan, tes objektif, dan tes esai. Mana Bapak Ibu yang bukan merupakan jenis penilaian untuk mengetahui pengetahuan? Iya benar sekali, yang B adalah salah, karena ini merupakan diagnosa. Soal ke-16, bila Anda mengetahui bahwa teman sejawat Anda yang tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya, maka sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah membiarkan saja karena teman sejawat itu lebih senior dibandingkan Anda. B. Tetap memberikan bimbingan kepada teman sejawat walaupun lebih senior. C. Melaporkan kepada kepala sekolah karena pembinaan adalah tugas kepala sekolah. D. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada teman sejawat itu. Dan E. Memberikan bantuan agar tidak diketahui oleh kepala sekolah. Nah, ini masuk pada manajerial ya Bapak Ibu. Iya, tentu saja kita tetap memberikan bimbingan kepada teman sejawat walaupun ia lebih senior. Soal ke-17, lagi-lagi tentang kompetensi manajerial ya. Saat akan segera diadakan penilaian sekolah tentang adiwiyata tingkat nasional, ada salah satu kelompok teman guru yang masih kurang dalam membuat pelaporan.
maka sikap yang paling baik Anda lakukan sesuai dengan kompetensi manajerial, membantu dengan memberikan arahan kepada kelompok tersebut agar cepat selesai, menunggu perintah dari koordinator pelaksana, apakah disuruh membantu ataupun tidak, membiarkan saja karena selain laporan itu mudah, selama persiapan kelompok tersebut tidak bekerja dengan giat. D. Membantu kelompok tersebut dalam menyelesaikan pembuatan laporan. Dan E. Membuatkan laporan tersebut dengan cara mengedit beberapa laporan kelompok Anda. Ya, tentu saja sikap yang pantas kita lakukan adalah membantu kelompok tersebut dalam menyelesaikan pembuatan laporan. Soal ke-18. Pada suatu hari, Anda menerima informasi akan diadakan bimbingan teknik secara daring bagi guru-guru perihal metode pembelajaran yang sesuai di masa pandemi ini. Maka sikap yang paling baik Anda lakukan adalah memberitahukan kepada teman-teman terdekat yang mau mengikuti bimbingan teknik itu. B. Menginformasikan bimbingan teknik tersebut di forum rapat dinas walaupun pendaftaran segera ditutup. Kemudian yang C. Mengikuti bimbingan teknik tersebut tanpa memberitahukan teman yang lain karena biasanya mereka apatis atau tidak peduli. Yang D. Mengikuti bimbingan teknik tersebut dan setelah selesai mengimbaskan kepada teman yang lain. Dan E. Tidak mengikuti bimbingan teknik tersebut karena Anda sudah pernah mengikuti bimbingan teknik yang sama. Ya Bapak Ibu, tentu sikap kita yang baik adalah tetap menginformasikan ya bimbingan itu kepada forum, rapat dinas walaupun pendaftaran segera ditutup. Karena ini adalah penting bagi rekan-rekan guru yang lain. Soal ke-19. Klaster perusahaan menyumbang angka positif COVID terbesar di Kota Semarang, mencapai 716 kasus. Menurut keterangan Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, penyebaran terjadi melalui absen dengan pemindai sidik jari. Menindaklanjuti kejadian tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan bahwa para guru tidak perlu absen memakai pemindai sidik jari itu, tapi cukup dengan membuat format absensi sendiri-sendiri. Bila dalam pelaksanaan Anda menjumpai teman guru dalam mengisikan absensi tidak sesuai dengan kenyataan, maka sikap Anda adalah, yakni ada teman-teman yang mengisi absen yang tidak hadir dibuat hadir ya, tidak sesuai dengan kenyataan, maka sikap kita adalah mengingatkan teman guru tersebut agar bertindak sesuai aturan walaupun dia lebih senior. Melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah agar ada tindak lanjut. C. Membiarkan saja karena sudah umum dilakukan guru-guru. D. Menyampaikan hal tersebut di forum rapat dinas tanpa menyebutkan nama guru tersebut. Dan E. Membiarkan saja, yang penting dalam mengisi absensi, saya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya tentu saja kita ikut peduli ya Bapak Ibu, sehingga jawaban yang tepat untuk hal ini adalah mengingatkan teman guru agar bertindak sesuai aturan walaupun dia lebih senior. Soal terakhir, dalam grup WhatsApp kelompok kerja guru terdapat informasi surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi COVID secara rinci. Maka sikap yang paling baik yang kita lakukan sesuai dengan kompetensi manajerial adalah menunggu informasi lebih lanjut tentang penerapan proses pembelajaran dari kepala sekolah, menerapkan proses pembelajaran yang baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain, menunggu arahan dari kepala sekolah untuk menerapkan proses pembelajaran tersebut agar sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menginformasikan hal tersebut di forum rapat dinas agar dapat ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, menunggu arahan dari pengawas sekolah untuk menerapkan proses pembelajaran tersebut agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ya Bapak Ibu, tentu saja tindakan yang tepat yang kita lakukan adalah langsung saja menerapkan proses pembelajaran yang baru itu sesuai dengan ketentuan tanpa arahan orang lain. Karena ini adalah penting ya Bapak Ibu terkait pembelajaran masa pandemi, sehingga kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi instruksi lebih lanjut karena ini sudah dijelaskan secara rinci. Demikian Bapak Ibu 20 soal yang cukup panjang ya Bapak Ibu, dan barangkali soal seperti ini akan keluar pada soal-soal mendatang. Semoga sukses dan dapat menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.